Ustadz Abdul Somad unggah video kilometer 50 diiringi doa Habib Rizik Syihab. Hancurkan semua pelaku. Di tengah riuhnya kasus pembunuhan Brigadir J atau Brigadir Yosua Huta Barat yang menyeret Jenderal Polri Irjen Pol Verdi Sambo, Ustadz Abdul Somad mengunggah potongan video tragedi kilometer 50. Ustadz Abdul Somad mengunggah potongan video jalan tol Jakarta Cikampek kilometer 50 diiringi latar belakang doa Habib Rizik Syihab. Tampak video berjudul Kilometer 50 Tol Cikampek diratakan dengan tanah untuk menghilangkan barang bukti pembantaian 6 syuhada oleh aparat kepolisian. Video tersebut menunjukkan gambar jalan Kilometer 50 Tol Cikampek. Latar belakang video tersebut terdengar doa yang dibacakan Habib Rizik Syihab dengan suara serak, hampir menangis. Semoga Allah SWT menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada, pengawal kami dan yang memerintahkannya serta aktor intelektualnya juga yang merestuinya dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Demikian bunyi doa Habib Rizik Syihab dari latar belakang video. Diduga doa Habib Rizik Syihab dari video tersebut dibacakan saat kasus kilometer 50 tengah bergulir. Ustadz Abdul Somad mengunggah video tersebut dengan narasi, "Ketika manusia tak menghiraukanmu, jangan kecewa, jangan bersedih, berbisiklah ke bumi. Malaikat-malaikat di langit mengaminkan doamu. Allah buat sesuatu yang tak terlintas di hati dan pikiran manusia," tulis UAS beberapa waktu lalu. Unggahan itu pun mendapat respon 7.500 komentar yang mayoritas menyinggung kasus Verdi Sambo Brigadir J. Bahkan Dery Sulaiman pun ikut menyertakan komentar, "Mubahalah Habibina sedang bekerja, Allahu Akbar," tulis Dery Sulaiman. Kembali pada kasus kilometer 50 yang dianggap janggal mirip dengan kasus Brigadir J pun sempat dibahas DPR RI dalam rapat dengar pendapat dengan Kapolri Listio Sigit Prabowo pada Rabu 24 Agustus 2022. Pada kesempatan itu Kapolri Listio mengatakan pihaknya akan memproses kembali atau dibuka kembali apabila ada bukti baru atau novum. Terkait dengan kilometer 50 ini juga saat ini sudah berproses di pengadilan. Memang sudah ada keputusan dan kita lebih juga jaksa saat ini sedang mengajukan banding terhadap kasus tersebut sehingga tentunya kami juga menunggu. Namun demikian apabila ada novum baru tentunya kami juga akan memproses. Tentunya kami akan terus mengikuti perkembangan penanganan kasus yang ada karena saat ini akan masuk pada tahapan kasasi. Jadi kami menunggu itu, jelas Listio. Sekilas tentang kasus kilometer 50 atau yang disebut unlawful killing 6 laskar FPI. Kasus penembakan 6 laskar FPI di kilometer 50 pada tanggal 7 Desember 2020. Awalnya Habib Rizik Syihab tidak menghadiri pemeriksaan di Polda Metro Jakarta terkait dengan pelanggaran protokol kesehatan. Polda Metro Jaya mengatakan mendengar informasi dari masyarakat bahwa simpatisan Habib Rizik Syihab akan menggeruduk markas Polda Metro Jaya dan akan membuat anarkis. Oleh sebab itu PMJ memerintahkan sejumlah anggota yaitu Ibda Elwira Pribadi, Aibda Tony Suhendrar, Bribka Adi I, Bribka Faisal KA, Bribka Guntur P, Bribtu Fikri R, dan Ibda M Yusmin untuk menyelidiki dugaan serangan tersebut. Dalam penyelidikan membuntuti para laskar FPI, para anggota tersebut mendapatkan perlawanan dan tindakan kekerasan dari anggota laskar FPI, lalu terjadilah baku tembak. Dalam baku tembak, 2 laskar FPI tewas yaitu Ahmad Syukur dan Andi Oktiawan. Ibda Yusmin, Bribtu Fikri, dan Ibda Elwira kemudian mengejar laskar FPI dan melumpuhkan atau belum tewas 4 laskar lainnya yaitu Muhammad Reza, Ahmad Sofian, Lutfi Hakim, dan Muhammad Suci Hadafi. Keempat laskar lalu dimasukkan ke dalam mobil Daihatsu Xenia dengan nomor polisi B1519 UTI. Namun lagi-lagi menurut keterangan polisi, keempat laskar melakukan perlawanan dan polisi harus melakukan pembelaan hingga harus menembak keempat hingga tewas. Adapun Divisi Polri yang turut menangani kasus gelar perkara kilometer 50 yaitu Divisi Propam, Irwasum, Divisi Hukum, dan Penyidik Bareskrim. Peristiwa ini terjadi di res area kilometer 50 Tol Jakarta Cikampek. Penyidik di Tipidum Bareskrim Polri kemudian menetapkan tersangka penembakan. Kabar Reskrim Polri Komjen Agus Andrianto membenarkan terpenuhinya 2 alat bukti untuk menaikkan status terlapor menjadi tersangka, yakni 3 orang Bribtu Fikri, Ibda Yusmin, dan Ibda Elwira Pribadi Z. Kemudian disidang dengan kasus unlawful killing.
Namun pada 4 Januari 2021, Ibda Elvira pribadi Z meninggal dunia sehingga tuntutan terhadapnya dihentikan dan jumlah tersangka berubah menjadi 2 orang. Pada Jumat 18 Maret 2022, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatukan vonis bebas pada tersangka unlawful killing 6 laskar FPI, Ibda Yusmin dan Ibda Elvira pribadi Z.